Assalamualaikum. Selamat datang anak-anakku kelas 10 jurusan Profesional Culinary Management. Pertama-tama Miss Fitri sampaikan selamat kepada kalian semuanya yang telah bergabung dan diterima untuk belajar di SMK Budi Mulia II. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kalian belajar dengan senang, belajar dengan penuh semangat, dan belajar dengan menghasilkan karya-karya kreativitas tentunya di bidang kuliner. Oke, karena ini adalah perkenalan kita yang pertama, maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya anak-anakku. Nanti 3 tahun ke depan perkenalkan Miss Fitri akan mendampingi kalian semuanya, tentunya dalam proses pembelajaran produktif jurusan tata boga atau kuliner. Nah, di semester ini Miss Fitri akan mendampingi kalian di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Apa itu pengetahuan bahan makanan? Nah, kita akan mengupas lebih banyak tentang bahan-bahan makanan yang bisa kita gunakan untuk mengolah makanan yang tentu saja hygiene dan lezat. Begitu ya. Nah, sekali lagi selamat dan salam kuliner dari Miss Fitri. Terus berkarya, dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10 jurusan Profesional Culinary Management? Nah, hari ini karena jadwal pembelajaran pengetahuan bahan makanan sesi pertama, tentu saja Miss Fitri akan membuka wawasan kepada kalian semuanya tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari bersama. Gimana? Sudah siap dan mantap untuk belajar di jurusan Profesional Culinary Management? Tentu saja siap dan mantap ya anak-anakku. Oke, nah yang pertama Miss Fitri ingin sampaikan bahwa jurusan PCM itu adalah jurusan yang di dunia ini mungkin akan sering digunakan dan itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena urusan makan, selama masih ada makhluk hidup di dunia ini, kalian bisa berkarya tentang kuliner dan laku untuk dijual atau layak untuk dipasarkan. Jadi Miss Fitri yakinkan bahwa kalian sudah memilih jurusan yang tepat untuk masa depan kalian. Begitu ya anak-anakku. Pengetahuan bahan makanan. Nah, ini adalah tema yang Miss Fitri sampaikan kepada kalian yang kita akan belajar bersama dalam 1 semester ke depan. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss Fitri mau tanya. Dari sekian anak, apakah kalian selama ini sudah sering memasak? Oke, tentu saja pernah ya. Kalau sering mungkin belum. Kalau pernah iya, masak apa misalnya? Pasti masak air jawabannya. Atau masak apa? Masak mie misalnya. Nah, itu juga sudah memasak. Memasak itu adalah mengolah bahan makanan yang dari mentah menjadi makanan yang siap disajikan untuk konsumen. Nah, untuk bisa menyajikan dan mengolah, kalian harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang bisa diolah. Nah, karena kita juga seorang muslim tentunya ya, bagi yang menganut ajaran Islam, ada bahan makanan yang mengandung unsur halal dan haram. Nah, tentu itu yang akan kita gunakan, bahan yang halal yang akan kita olah menjadi makanan yang lezat. Tentu saja bahan-bahan yang haram menurut ajaran agama kita tidak akan mengolah menjadi makanan, begitu. Nah, pengetahuan bahan makanan ini akan membuka wawasan kepada kalian yang dulunya mungkin kalian hanya mengetahui sayuran. Sayuran itu ada apa? Misalnya hanya ada bayam, wortel, kentang, brokoli gitu kan. Nah, tapi nggak tahu itu jenis sayuran apa. Belum tahu kan. Kemudian ada daging. Nah, Miss, ayam itu daging apa enggak? Nah, kalau daging sapi daging atau enggak? Nah, belum bisa membedakan. Atau kalian belum bisa membedakan antara biji lada dan biji ketumbar. Itu ya yang sering membeda-bedakan. Atau kalau di Indonesia banyak bumbu-bumbu dapur yang masih terbolak-balik. Ada kunyit, ada kunir, ada laos gitu kan. Nah, kita
akan pelajari itu bersama. Dan kalian jangan khawatir, Miss Fitri akan dampingi benar-benar mulai dari nol. Mulai dari kalian bisa membedakan antara lada dan ketumbar, antara kunyit misalnya laos dan lain sebagainya. Begitu ya anak-anakku. Nah, untuk semester ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Satu, yaitu kita akan belajar tentang menganalisis bahan makanan yang terbuat dari daging dan melakukan uji organoleptik. Daging itu ada apa saja? Kita akan pelajari di situ, ya. Bagaimana daging atau tekstur daging sebelum diolah dan setelah diolah. Berapa menit kita harus melakukan proses pengolahan. Nah, itu ada beberapa klasifikasi, tidak bisa disamakan. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kompetensi dasar yang kedua, kita akan belajar menganalisis bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Unggas itu apa, anak-anak? Nah, jangan hanya menyebutkan unggas itu hanya ayam, tapi tidak ya. Unggas itu ada beberapa. Ya, nanti kita akan pelajari yang termasuk dari unggas itu apa saja, bisa diolah menjadi hidangan apa saja. Kita akan pelajari di situ. Tentu saja kita juga akan melakukan pemeriksaan kualitas bahan makanan. Bagaimana memilih unggas yang benar, bagaimana memilih unggas yang baik, gitu ya. Karena nanti kalau kita sudah praktek, kalian yang akan belanja sendiri ya, mulai dari mengalis bahan sampai mencari bahan di pasar. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, untuk KD yang selanjutnya adalah KD menganalisis bahan makanan dari ikan dan hasil laut atau fish and seafood. Nah, kalian akan membedakan nih mana yang ikan, mana yang seafood. Nah, kemudian untuk bahan ini juga sedikit membutuhkan keterampilan dalam mengolah karena timing waktunya harus pas. Kenapa? Kalau misalnya overcook nanti jadinya teksturnya jadi keras, atau salah penanganan bisa menjadi keracunan dan sebagainya. Nah, di situ kita akan melakukan pemeriksaan juga atau uji organoleptik tentang kualitas ikan dan hasil olahannya. Untuk KD yang keempat, kita akan menganalisis bahan makanan dari susu dan hasil olahannya. Nah, kita akan mempraktekkan hasil olahan dari susu atau sari kedelai. Kita akan mempraktekkan bersama-sama. Gitu ya, anak-anakku. Kemudian KD yang kelima adalah mengevaluasi atau uji organoleptik makanan dari bahan telur dan hasil olahannya. Nah, kalau kalian selama ini baru membuat olahan telur, misalnya hanya direbus, kemudian dibikin telur dadar atau telur ceplok. Nah, ternyata kalau kalian belajar tentang kuliner, ada nama-nama yang harus kalian pahami tentang olahan telur. Mulai dari omelet, poached egg, scrambled egg, sunny side up, dan beberapa olahan telur. Nanti kita akan pelajari bersama. Begitu. Ada pertanyaan? Baik, Miss Fitri tunggu. Jika ada beberapa yang ingin kalian tanyakan, akan Miss Fitri jawab dengan senang hati. Jadi, selama 1 semester ini kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar yang terkait dengan pengetahuan bahan makanan. Begitu ya anak-anakku, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun belajar di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini mana kita bersyukur ya anak-anakku semuanya. Kita masih diberi keadaan sehat, diberi kemudahan meskipun kita belajar dalam kegiatan yang tidak semestinya. Kita belajar belum bisa bersama-sama di dalam satu kelas. Ada teman-teman kita yang masih harus belajar di rumah saja. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menimba ilmu. Baik, seperti yang sudah Miss Fitri sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa 1 semester ini Miss Fitri akan membersamai kalian dalam mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Kali ini Miss Fitri akan menyampaikan kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis dan uji organoleptik pada bahan daging serta hasil olahannya.
Nah, ada yang sudah tahu daging itu ada apa aja anak-anakku? Tentu saja kalian sudah mengenal beberapa jenis daging ya yang bisa diolah untuk menjadi makanan yang lezat. Nah, Miss Fitri ingin mengingatkan kepada anak-anakku yang Muslim gitu ya. Karena kita Muslim ada beberapa hal aturan terkait dengan makanan yang halal dan haram. Nah, tetapi ketika kita mempelajari secara teori, menurut Miss Fitri sah-sah saja. Justru itu kalian harus mengetahui. Karena nantinya kalian akan bergerak di bidang kuliner. Harus mengetahui semua bahan makanan. Nah, tetapi nanti ketika kita praktek, kita akan memilih bahan-bahan makanan yang dihalalkan. Begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa daging itu kan ada beberapa jenisnya. Di antaranya ada daging kambing, ya. Daging kambing itu juga ada kambing muda, kemudian kambing tua, kemudian daging sapi, daging babi, gitu kan. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Biar kenapa? Kalian bisa membedakan antara daging A dan daging B. Kalian nanti bisa mengetahui daging yang seperti apa yang layak untuk diolah. Daging yang segar atau daging yang mungkin sudah lama dipotong atau disimpan sehingga sudah tidak layak. Nah, kalian harus tahu basic-basicnya itu. Maka kita akan melakukan uji organoleptik pada bahan makanan daging serta hasil olahannya. Daging sebelum diolah, saat diolah, dan setelah diolah. Begitu ya anak-anakku. Setelah ini Miss Fitri akan share kepada kalian tentang materi olahan daging dan uji organoleptik pada daging. Mari kita pelajari bersama-sama.
anak-anakku, bagaimana materi yang sudah Miss Fitri sampaikan? Sudah sedikit membuka wawasan ya tentunya. Oke, dari materi yang Miss Fitri sampaikan, maka hasil dari pembelajaran ini kita akan mengetahui uji organoleptik pada daging antara daging sapi, daging babi, daging kambing begitu. Kemudian bagaimana proses pengolahan antara daging satu dengan daging yang lainnya. Setelah ini kalian bisa uji coba ya, bagi yang di rumah bisa dilakukan di rumah, bagi yang di sekolah kita akan uji coba bersama di sekolah terkait dengan daging tersebut. Kita akan tuliskan di dalam borang uji organoleptik sesuai dengan pengamatan kita bersama. Begitu anak-anakku, Miss Fitri tunggu hasil pengisian borang uji organoleptik pada daging dan hasil olahannya. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.